Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan karena pada saat ini kita bisa bersekutu bersama kembali di dalam persekutuan doa. Kita akan memuji Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam ini, saya undang Bapak Ibu untuk berdoa. Kita mau memohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memimpin kami sehingga kami masih bisa melaksanakan persekutuan doa pada malam hari ini. Meskipun kami masih melaksanakan persekutuan secara online, tetapi Tuhan tetap memberikan kesehatan dan juga Tuhan tetap menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, sekarang kami akan memulai persekutuan doa pada malam ini. Tuhan berikan hikmat kepada kami semua masing-masing juga agar setiap firman Tuhan yang disampaikan dan juga puji-pujian yang kami tinggikan dan memuliakan nama-Mu saja yang ditinggikan Bapa. Sehingga biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Watapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, ayat ini menjadi landasan terciptanya sebuah lagu yang sangat terkenal dan sering dinyanyikan sampai saat ini. Lirik dari lagu ini merupakan suatu karya puisi yang ditulis oleh seorang anak Tuhan yang bernama Thomas Chisholm karena pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Kesehatan beliau tidak baik dan sering sakit, dan sepanjang hidupnya beliau tidak terlepas dari sakit penyakitnya. Thomas diangkat menjadi seorang pastor, namun hanya dapat melayani selama 1 tahun dan harus berhenti karena kondisi kesehatannya yang tidak baik. Dan akhirnya beliau menjadi seorang agen asuransi, namun karena faktor kesehatan kembali, penghasilan yang diperoleh pun di bawah minimum. Tetapi meskipun begitu, Thomas Chisholm berkata bahwa penyertaan dan kasih setia Tuhan sangat nyata setiap hari semasa hidupnya, bahkan sampai beliau dipanggil Tuhan pada usia 94 tahun. Bapak Ibu, kita juga yakin bahwa kita masih bisa bernafas saat ini, diberikan kesehatan, masih bisa mengikuti ibadah meskipun secara online, itu semua karena kasih setia Tuhan kepada kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian ini, Setiamu tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi tertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun kuat lelah. Setiamu Tuhanku, setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun kuat lelah. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai mendoakan pokok-pokok doa kita. Pada saat ini kita akan mendoakan untuk program GKBI. Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir di bulan September, 30 September. Tanpa terasa, kita sudah tidak beribadah bersama-sama di gereja selama 28 minggu. Ibadah terakhir di gereja sebelum COVID-19 adalah pada tanggal 15 Maret. Dan semenjak itu juga, hamba Tuhan, para rohaniwan dan majelis
selalu berupaya memikirkan agar semua jemaat tetap dapat beribadah setiap minggunya. Kita juga bisa memperoleh nutrisi atau makanan rohani setiap harinya. Bahkan kita tetap bisa saling berjumpa satu sama lain meskipun secara online. Ya, hingga saat ini semua kegiatan ibadah di gereja sebelum COVID sudah dapat dijalankan semua secara online. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan agar semua jemaat bisa mendukung setiap program GKBI dengan saling mendoakan dan ikut serta di dalam setiap program yang sudah direncanakan dengan sebaik mungkin. Dan juga untuk rencana ke depannya, karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan untuk GKBI. GKBI adalah milik Tuhan dan biarlah Tuhan yang menentukan semua yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini ibadah-ibadah online yang ada adalah ibadah umum setiap hari Minggu, ibadah GKBI Junior, PD Rabu dan Sabtu, ibadah wanita dan usia indah, pasutri, persekutuan TEK dan juga PET. Ya, di semua ini mari kita mendoakan bersama-sama agar biarlah setiap jemaat yang bisa mengikuti setiap ibadah online yang sudah ada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, karena meskipun kami pada saat ini beribadah secara online, tetapi penyertaan Tuhan selalu indah Tuhan, sehingga kami bisa menikmati firman Tuhan, kami bisa tetap beribadah, kami tetap bisa bersekutu bersama-sama, walaupun semua itu melalui secara online. Bapa, kami berdoa bagi setiap jemaat, bagi setiap kami Tuhan, agar biarlah kami bisa mendukung setiap program-program yang telah direncanakan dengan sebaik mungkin. Dan juga untuk rencana ke depannya, kami tidak tahu apakah kehendak Tuhan selanjutnya untuk GKBI. Tuhan berikan hikmat kepada kami masing-masing dan juga pada hamba Tuhan, para rohaniwan dan juga pada majelis semua. Supaya biarlah setiap program-program yang dibentuk dan direncanakan semuanya berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita selanjutnya akan mendoakan untuk lingkungan hidup kita, yaitu di Indonesia, di mana semakin meningkatnya jumlah penderita COVID saat ini. Dan juga di mana mungkin akan ada PSBB lagi ke depannya, kita tidak tahu apakah ini juga saya yakin adalah kehendak Tuhan juga, di mana supaya setiap anak Tuhan itu pasti akan dilindungi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, tetapi kita tetap berdoa supaya justru kita yang mengerti tentang juga bahayanya COVID ini bisa menjaga diri kita masing-masing. Dan juga tetap menjaga diri kita dan juga sesama kita. Sehingga biarlah COVID ini bisa cepat berlalu juga. Itu kita berdoa kepada Tuhan dan juga untuk jemaat GKBI di mana pada saat ini mungkin juga ada Bapak Ibu yang masih tetap harus bekerja di luar rumah karena harus mencari nafkah, dan juga untuk anak-anak yang masih harus tetap belajar secara online. Dan juga untuk para lansia yang tidak bisa keluar rumah, Tuhan bisa memberikan damai sejahtera dan juga sukacita. Walaupun mereka tetap berada di rumah, tetapi mereka yakin bahwa Tuhan akan selalu berada bersama mereka. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian, Pelangi Kasih. Ya, kita yakini Bapak Ibu, karena Tuhan pasti akan selalu merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang
Ibu, Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu akan memberi ular berarti pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, ingat semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merenyah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat Tuhan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, karena pada saat ini meskipun di tengah-tengah situasi COVID-19 yang sangat membahayakan kesehatan bagi kami masing-masing, tetapi Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Tuhan, tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, walaupun banyak orang-orang yang mungkin juga masih melanggar akan juga protokol-protokol kesehatan, tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu melindungi kami dan juga Tuhan akan menjaga kami dimanapun kami berada. Tapi Tuhan juga berikan tetap kesehatan kepada kami semua dan juga kami pun bisa selalu menjaga akan diri kami sendiri. Tuhan juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat di KBI, baik juga untuk para Bapak Ibu yang mungkin juga masih harus bekerja di luar untuk mencari nafkah. Tuhan berikan kesehatan dan juga perlindungan, sehingga biarlah mereka bisa dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga sakit penyakit Tuhan. Tuhan juga untuk anak-anak-Mu yang harus bersekolah secara online, Tuhan tetap memberikan mereka sukacita dan juga giat belajar, semangat untuk belajar, sehingga mereka tidak menyerah tetapi bisa tetap setia dalam pembelajaran mereka untuk mencapai dan menyelesaikan sekolahnya dengan sebaik mungkin. Tuhan juga berikan sukacita kepada para lansia Tuhan dan juga kesehatan kepada mereka. Walaupun mereka harus tetap setia berada di dalam rumah, tetapi biarlah sukacita Tuhan yang selalu menyertai mereka. Karena kami percaya Tuhan yang akan selalu menyertai dan berada di dekat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Jenny Ratna dengan tema memberi dalam kekurangan. Ya, sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Kita mau Tuhan memimpin kita, memberikan hikmat kepada kita, supaya kita bisa mengerti tentang firman Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu, Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku akan berjalan
Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama. Kita boleh menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Belajar, memahami, mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita meminta Tuhan untuk menolong kita memiliki hati yang siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Di dalam setiap pujian kami, di dalam doa-doa kami. Tibalah saatnya untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Sehingga firman Tuhan ini dapat menuntun kehidupan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Yang pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya Ia kaya. Supaya kamu, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Cina, di Tiongkok, tepatnya di kota Tianjin. Ada seorang kakek bernama Pai Fang Li. Ada satu hal yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh kakek ini, di mana ia telah menghabiskan penghasilannya itu untuk memberikan sumbangan, membantu yayasan-yayasan yatim piatu ataupun sekolah-sekolah miskin yang ada di kota tersebut. Semua yang dilakukan ini bukan karena ia memberikan dari kelebihan dia, tetapi dia belajar untuk memberikan ratusan juta rupiah uang yang dikumpulkan dari hasil ia menarik beca. Bayangin Bapak Ibu, dalam keadaan miskinnya, dalam keadaan susahnya, bahkan rumah aja dia nggak punya. Dia tinggal di daerah yang kumuh, di mana tempat para pemulung, landangan, orang-orang yang miskin ada di sana, tinggal di sana. Dan itu pun bukan rumah dia tetap bayar sewa tiap bulannya. Tetapi satu hal yang menggugah hati saya ketika saya membaca kisah ini adalah, kok bisa ya seorang laki-laki bukan usia yang masih muda Bapak Ibu, tetapi di usia yang sudah sangat tua, dia tetap menarik beca dan hasil dari yang dia perolehnya itu dia pakai untuk menyumbang kepada yayasan-yayasan yatim piatu yang ada. Lalu pertanyaannya bagi kita semuanya, apa sih yang menggerakkan hati seorang kakek ini untuk dia bisa memberikan penghasilannya ini?
Nah pada saat itu rupanya di tengah-tengah dia habis menarik beca, dia beristirahat sebentar. Di saat istirahatnya dia melihat ada seorang anak kecil berusia kurang lebih 6 tahunan seperti itu, anak laki-laki, mencoba untuk meminta pekerjaan dari seorang ibu dengan cara dia membantu mengangkat barang-barang belanjaan ibu ini. Nah waktu anak ini selesai melakukan pekerjaannya, si kakek ini bertanya kepada dia, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apakah kamu udah gak punya orang tua? Lalu kenapa kamu harus kok rela banget gitu panggul-panggul barang sampai dia nyaris-nyaris jatuh karena begitu beratnya. Bayangin Bapak Ibu, anak usia 6 tahun ya harus pikul beban begitu berat. Nah saat itu anak itu mulai bercerita bahwa dia sudah tidak punya orang tua lagi. Dan dia harus menanggung 2 adiknya yang masih sangat kecil-kecil. Jadi dia harus mencari uang, mencari nafkah untuk apa? Makan adik-adiknya dan buat diri dia sendiri. Nah cerita inilah, hal inilah menggerakkan hati si kakek ini, Pai Fangli ini, untuk dia akhirnya berkomitmen, dia akan memberikan penghasilannya ini untuk membantu si anak ini. Dan ketika dia melihat anak ini di rumahnya, dia bawa anak 6 tahun ini dan juga adik-adiknya ke tempat yayasan yatim piatu. Dan ini rutin dilakukan oleh Pai Fangli. Dia memberikan semua uang-uangnya ini, dia hanya menyisihkan sedikit untuk apa? Makan dia sehari-hari. Dan dia pun makannya gak terlalu berlebihan. Dia hanya paling memberi 2 keping roti untuk dia makan setiap harinya. Pakaiannya pun seadanya saja yang dia punya. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, si kakek ini bisa digerakkan untuk memberi. Karena apa? Belas kasihannya. Nah bagaimana dengan kita orang-orang beriman? Bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Seringkali kita memakai kesusahan kita, kekurangan kita untuk hanya bisa mendapatkan belas kasihan daripada orang lain, bukan? Tetapi di dalam kekurangan kita sangat sulit rasanya untuk kita menunjukkan kasih kita, membantu, memberi dari kekurangan kita. Nah di malam hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Ketika Paulus dalam suratnya ini memberikan pujian yang luar biasa kepada jemaat di Makedonia. Karena apa? Kasihnya dalam melakukan pekerjaan Injil. Pekerjaan Injil dilakukan bukan sebatas memberitakan Injil. Tetapi pemberitaan Injil dilakukan oleh jemaat di Makedonia ini adalah memberi di dalam kekurangan mereka. Nah kalau di dalam ayat ini tadi kita lihat bagaimana ketika mereka hidup dalam berbagai penderitaan. Artinya kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia itu bukan dalam keadaan yang berlebih. Mereka memberi dalam keadaan kekurangan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, memberi dalam keadaan berlebih itu biasa bukan? Tapi kalau kita bisa memberi dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang sangat susah, dalam kemiskinan kita, itulah yang disebut dengan luar biasa. Nah apa yang menggerakkan jemaat-jemaat di Makedonia ini sehingga dia bisa menunjukkan kasihnya melalui pemberian kepada orang-orang percaya yang ada di Yerusalem dan juga yang ada di Yudea? Karena kemiskinannya itu. Nah hal pertama Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan yang menggerakkan jemaat di Makedonia ini mampu untuk memberi di dalam kekurangannya adalah karena kasih karunia. Perhatikan di ayat yang pertama dikatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia yang dimiliki oleh jemaat di Makedonia inilah yang akhirnya menggerakkan hati mereka untuk memberi. Walaupun mereka dalam keadaan yang sulit, walaupun mereka dalam keadaan yang kurang. Kasih karunia yang mereka nikmati ini, yang mereka rasakan inilah yang akhirnya menggerakkan diri mereka untuk memberi. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mereka bisa memberi karena mereka hidup dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Bukan karena kekayaan mereka. Bukan karena materi yang mereka punya. Tetapi kasih karunia itulah yang menggerakkan hati mereka untuk bisa memberi. Bapak Ibu setiap kita orang percaya tentu sudah punya kasih karunia bukan? Tapi masalahnya di sini adalah apakah kasih karunia itu sudah sungguh-sungguh kita bisa rasakan? Kalau kasih karunia itu sungguh-sungguh sudah kita rasakan, hidup di dalam kehidupan kita, maka yang akan kita lakukan adalah apa? Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hanya berharap belas kasihan orang. Tetapi kita akan menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang dimampukan oleh Tuhan seperti jemaat di Makedonia ini
untuk bisa memberi di dalam kekurangan mereka. Bapak Ibu, kasih karunia bukan hanya bicara masalah kita dibebaskan dari dosa. Tetapi kasih karunia juga dapat menggerakkan hati kita dan tangan kita untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saya punya satu orang tua. Saya bersyukur punya satu orang tua di daycare tempat saya ini. Orang tua ini setiap bulan itu selalu memberikan kepada kami semuanya ya, staf di tempat saya itu makanan frozen. Nah, dia itu usahanya makanan frozen. Nah, dia lalu saya bilang, nggak usah repot-repot, Mam. Maksudnya nggak enak kan kalau setiap bulan itu selalu diberikan. Lalu ada satu pernyataan dia yang menarik buat saya, ini belajar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dia katakan seperti ini, Miss, kenapa saya bisa melakukan seperti ini? Dulu waktu kami bukan apa-apa, mama saya itu selalu mendapat kiriman makanan dari orang-orang yang menunjukkan belas kasihannya kepada mama saya. Jadi ketika kami menikmati bagaimana belas kasihan orang lain buat keluarga kami, di saat saya merasa berkat Tuhan begitu berlimpah di dalam kehidupan kami dipelihara sampai saat ini, maka saya pun mau belajar untuk memberi. Melalui apa? Ya ini contohnya yang bisa saya kerjakan. Saya hanya bisa memberikan apa yang jadi usaha saya kepada miss-miss yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, mami dari orang tua murid saya ini, dia bisa memberikan karena dia sudah mengalami bagaimana rasanya diberikan. Nah, kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang sudah terlalu banyak diberikan karunia sama Tuhan, diberikan anugerah yang begitu berlimpah dari Tuhan. Masakah ketika kita sudah mengalami begitu banyak kelimpahan dalam kasih karunia, sulit bagi kita untuk memberi, walaupun dalam keadaan kurang. Bapak Ibu, jangan pakai alasan kekurangan kita untuk kita tidak mampu memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Setiap orang akhirnya berorientasi kepada dirinya sendiri, bukan? Orang mulai berpikir bahwa Indonesia jangan-jangan akan resesi. Dalam keadaan seperti ini apa yang harus saya lakukan? Saya harus bijak-bijak mengelola keuangan. Itu nggak salah Bapak Ibu. Itu tepat sekali, langkah yang sangat baik sekali. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, apakah Tuhan menginginkan untuk kita menutup mata hati kita untuk juga belajar melihat orang-orang yang perlu kita bantu? Berapa banyak di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan akibat pandemi? Berapa banyak di antara kita yang mungkin harus terpaksa mendapat penghasilan yang dipotong oleh perusahaannya? Karena apa? Perusahaan udah gak sanggup lagi membayar gaji full. Berapa banyak yang akhirnya mau tidak mau mencari uang dengan cara apapun juga. Bikin usaha makanan ataupun yang lain-lainnya. Demi apa? Mendapat simpanan uang untuk jaga-jaga. Kalau ternyata benar-benar Indonesia resesi, saya masih punya uang tabungan. Gak salah Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika dalam keadaan seperti ini kita bisa menutup mata hati kita untuk membantu orang-orang yang susah, yang ada di depan mata kita sendiri. Itu yang salah, itu yang keliru. Karena dengan melakukan hal demikian, berarti kita tidak lagi belajar untuk melihat, oh betapa besarnya kasih karunia Allah buat diri saya, sehingga saya tidak bisa membagikan kasih karunia itu kepada orang lain juga. Melalui jemaat di Makedonia ini kita belajar satu hal. Jemaat ini mampu memberi dalam keterbatasan mereka, dalam kekurangan mereka. Karena ada kasih karunia yang dimiliki oleh mereka itu yang menggerakkan mereka bisa dapat memberi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita semuanya? Marilah kita belajar punya hati seperti jemaat di Makedonia ini. Kasih karunia yang kita miliki janganlah sia-siakan. Berikan kasih karunia itu juga. Tunjukkan kasih karunia itu kepada setiap orang yang kita tahu mereka membutuhkan uluran tangan kita. Memberi di dalam kekurangan adalah salah satu perbuatan beriman. Sebagai orang percaya, mari memberi. Kasih karunia Allah yang kita miliki, biarlah itu boleh kita hidupi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu hal kedua apa yang menggerakkan jemaat di Makedonia ini bisa diberikan kemampuan untuk memberi di dalam kekurangan mereka. Hati yang penuh dengan kerelaan untuk berkorban. Bapak Ibu Saudara, kalau di ayat kedua sampai ketiga dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Artinya jemaat ini sedang dalam kondisi yang benar-benar memprihatinkan, bukan?
dicobai dalam pelbagai penderitaan. Artinya penderitaan itu bukan cuma satu, lebih dari satu. Berbagai-bagai begitu banyak penderitaan yang harus mereka hadapi. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Sangat miskin itu mengandung konotasi miskin yang teramat miskin. Bukan sekedar miskin, tapi sangat-sangat teramat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi ayat ketiga bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang bisa memberi dengan berlebih, apalagi memberi dalam kekurangan kalau dia tidak punya hati yang mau berkorban, bukan? Bayangin punya uang 10.000. Seseorang yang tidak punya hati yang rela untuk berkorban, apakah mungkin dia membagikan uangnya? Ada satu pengalaman yang terjadi waktu anak saya itu masih kecil banget. Kami itu setiap sore itu sering pakai motor keliling-keliling ya, keliling komplek untuk ya cari sesuatu penyegaran lah. Nah, saat itu dalam kondisi yang sangat terjepit, kami hanya punya uang 20.000 untuk 2 minggu. 20.000 untuk 2 minggu. Bayangin Bapak Ibu, mau makan apa coba? Paling air dikasih garam doang kali gitu ya, kuahin. Yang penting punya nasi. Dalam keadaan seperti itu saat jalan-jalan tiba-tiba setelah kami melewati Indomaret, kami lihat ada seorang tukang yang gerobak sampah gitu loh ya, yang barang-barang bekas begitu, lagi duduk di pinggiran got setelah Indomaret itu dan dia lagi makan. Saat kita lagi lihat, dia makan cuma nasi putih doang tanpa ada lauk gitu. Nah, ketika kami jalan, kami ngobrol di motor. Ya ampun Tuhan, kasihan sekali ini orang ya. Dia sampai bisa makan seperti itu gitu loh. Lalu akhirnya ketika kami pulang sampai di rumah, tiba-tiba saya tanya, suami saya tiba-tiba mau keluar lagi. Saya tanya mau kemana? Mau keluar sebentar. Saya tunggu, saat dia balik, saya tanya dari mana tadi? Maaf ya, tadi aku harus sisihin uang kita. Aku kasih dia untuk beli. Dia beli sekedar telur ceplok kayak atau apa. Itu kan paling hanya beberapa ribu rupiah doang. Satu sisi sebagai manusia apa yang saya pikirkan? Ya ampun, gimana ini suami ya? Duit tinggal 20.000 harus dipotong lagi. Ngasih ke orang itu. Lalu bagaimana dengan kita? 2 minggu dengan 10.000 itu bagaimana gitu. Karena diberikan 10.000 untuk orang itu kan. Tapi ada satu hal yang menggelitik hati saya begini. Ketika kita hidup hanya memikirkan diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah apa? Sulit bagi kita untuk berkorban, bukan ya? Tapi ketika kita belajar untuk memikirkan orang lain, mengasihi orang lain, maka pasti ada kerelaan untuk kita berkorban. Nah, bicara masalah berkorban, itu berarti ada sesuatu yang harus kita berikan. Ada sesuatu yang akan hilang dalam hidup kita. Nah, itu namanya berkorban. Ketika Yesus sendiri berkorban buat kita, dia mau menunjukkan bahwa seumur hidup dia, seumur hidup Kristus adalah perihal memberi. Maka dari itu, karena Kristus ingin memberi, dia mau berkorban buat kita semuanya. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka tahu hidup mereka adalah anugerah Allah. Dan ketika ada anugerah Allah di dalam diri mereka, kasih karunia di dalam diri mereka, maka yang timbul adalah selalu keinginan, kerelaan untuk berkorban. Ketika mereka tahu bahwa ada banyak orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, yang ada di Yudea, mereka hidup dalam kemiskinan, maka kerelaan untuk berkorban itu pun muncul. Dan itu yang melatar belakangi, yang menggerakkan jemaat-jemaat di Makedonia ini, pada akhirnya mereka bisa memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah ragu untuk memberi. Karena dengan kita memberi, kita sudah mengorbankan sesuatu. Ketika kita melihat bahwa kita sudah melakukan sesuatu buat orang lain yang membutuhkan, akan ada sukacita yang mengalir dalam hidup kita. Kita akan merasa menjadi orang yang paling kaya di dunia. Ketika kita menyadari bahwa dengan uang kita, dengan apa yang kita miliki, kita memberikan untuk orang lain. Itulah kekayaan, akan kemurahan yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, seberapa sulitkah bagi kita untuk mau berkorban? Memang berkorban itu berarti duka cita ya. Nggak ada orang berkorban, ya dia berkorban dengan tertawa-tawa, itu bukan pengorbanan namanya. Tetapi
Jemaat di Makedonia ini memberi bukan dalam kenikmatan, mereka memberi dalam kedukaan. Nah, dalam kedukaan seperti itu kalau kita baca di ayat 2 tadi, mereka memberi dalam keadaan yang kurang, tetapi ada sukacita yang mengalir dalam hidup mereka. Dan inilah yang pasti akan dinikmati, dirasakan oleh kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, kalau kita belajar untuk mau berkorban, memberi dalam kekurangan. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, apa yang menggerakkan jemaat di Makedonia ini bisa memberi di dalam kekurangan mereka? Kita perhatikan ayat 4 sampai ayat ke-5. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Perhatikan kata-kata di sini. Dengan kerelaan sendiri. Artinya ada inisiatif Bapak Ibu. Mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Apa yang menggerakkan jemaat di Makedonia sehingga mereka bisa memberi di dalam kekurangan mereka? Mereka punya antusias. Mereka punya antusias untuk apa? Terlibat di dalam pelayanan kasih yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu. Bapak Ibu, gerakan antusias ini, semangat ini harusnya juga ada di dalam diri orang-orang yang sudah menikmati begitu banyak kasih karunia Tuhan. Ketika kita merelakan diri kita untuk berkorban, maka semua itu dilatar belakangi oleh karena apa? Ada semangat untuk memberi. Orang tidak mungkin memberi kalau tidak punya semangat. Orang susah sekali untuk kehilangan sesuatu kalau tidak punya rasa antusias untuk memberikan sesuatu. Semangat memberi ini begitu berapi-apinya sampai-sampai mereka mendesak. Artinya kalau mau dibilang misalnya gereja kita sedang membutuhkan sesuatu. Dukungan dana dari jemaat. Untuk apa? Di masa pandemi gini semua ibadah dalam bentuk online. Untuk mempersiapkan perlengkapan online itu bukan murah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Perlu biaya yang besar. Dengan kondisi seperti itu, seandainya jemaat GKBI ini seperti jemaat di Makedonia langsung berbondong-bondong, Pak Adeli, saya mau nyumbang untuk memberi peralatan. Pak, tolong libatkan saya untuk melakukan sesuatu. Sehingga dengan apa yang saya bisa berikan, saya mau berikan. Memang gak besar. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menyumbang hanya 10.000 atau mungkin 1.000 rupiah. 1.000 rupiah jauh lebih baik Bapak Ibu berikan daripada tidak sama sekali. Ada semangat yang muncul untuk ikut di dalam gerakan pelayanan. Ini dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kadangkala saya bilang tadi di awal, keterpurukan kita, kekurangan kita, kesusahan kita selalu dijadikan senjata untuk kita tidak bisa memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Malah sebaliknya, kita terlalu banyak hanya berusaha untuk memunculkan beras kasihan orang lain. Saya teringat sekali waktu di awal-awal pandemi terjadi. Ketika kita mulai mendengar kabar ada banyak orang-orang yang harus kesusahan karena kehilangan pekerjaan atau lain-lain sebagainya. Lalu saat seperti itu muncul pertanyaan. Apa nih yang bisa gereja lakukan untuk mereka yang susah ini? Lalu saya berpikir begini, pertanyaan itu nggak ada salahnya. Tetapi yang menjadi salah di sini adalah ketika kita berani berkata apa sih yang bisa gereja lakukan? Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Jangan pernah bertanya apa yang gereja bisa lakukan terlebih dahulu. Kalau dia ada di diri kita sendiri pun tidak ada punya keinginan, tidak ada rasa antusias untuk melakukan sesuatu buat saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu, antusias yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia akhirnya menghasilkan sebuah tindakan. Keinginan mereka untuk membantu pekerjaan kasih ini, pelayanan kasih ini diwujud nyatakan dengan apa? Pemberian yang mereka lakukan. Bahkan dikatakan mereka memberikan ayat kelima lebih banyak daripada apa yang diharapkan oleh para rasul. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada kami semuanya. Bapak Ibu, sungguh indah bukan? Kalau kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya, kita pun punya sifat-sifat seperti ini. Punya hati yang sungguh digerakkan oleh karena apa? Rindu untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya buat Tuhan, tapi untuk pekerjaan Tuhan bagi sesamanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa antusias kita di dalam mendukung pelayanan yang ada di GKBI ini? Kalau kita belum melakukan sesuatu,
mulai malam hari ini, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kasih karunia. Mintalah kepada Tuhan untuk menggerakkan kasih karunia yang ada di dalam hati kita ini. Lihatlah kembali seberapa banyak karunia yang Tuhan berikan buat kita. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan hati yang mau berkorban. Supaya kita bisa melakukan sesuatu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, mintalah kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan antusias yang tinggi. Sehingga kita bisa total di dalam melakukan pelayanan kasih. Ataupun pekerjaan Tuhan yang lainnya. Jangan terpuruk oleh karena kesusahan kita. Jangan meminta belas kasihan dari orang lain oleh karena kesusahan kita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang selalu akan mencukupkan sesuai dengan kehendaknya. Allah yang tidak pernah tutup mata untuk menolong kita. Namun saat kita menikmati akan setiap pertolongan Tuhan itu, apakah kita pun juga belajar memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita belum melakukan hal ini, mulai saat ini belajarlah. Gerakan hati kita semua untuk bisa memberi di dalam kekurangan kita. Jangan pikirkan kecilnya yang kita berikan. Akhir dari khotbah ini saya mau menceritakan satu kisah. Ada jemaat rekan kami di satu kota di Tangerang. Mereka punya program gerakan Rp1.000 untuk adikku. Dan gerakan ini dilakukan setiap bulan April sampai bulan Juni. Tujuannya untuk apa? Mereka menggerakkan para pemuda remaja untuk menyisihkan Rp1.000 setiap bulannya untuk memberikan bantuan kepada adik-adik sekolah minggu mereka. Memberikan buku-buku, tas sekolah, perlengkapan sekolah. Gereja ini bukan gereja yang kayak kita begini, ini udah bagus banget ya. Gerejanya di depan sawah, pinggir kiri kanan kuburan Bapak Ibu. Tetapi jemaat ini begitu antusias melakukan pekerjaan seperti ini. Oleh karena apa? Saya yakin dan percaya. Sama halnya seperti jemaat di Makedonia. Mereka pun digerakkan oleh 3 hal. Kasih karunia yang hidup di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, oleh karena ada kerelaan untuk berkorban. Dan yang ketiga, mereka punya semangat untuk juga terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, kembali menegur kami. Sebagai orang-orang yang terlalu banyak menikmati karunia Tuhan, kami seringkali menutup mata hati kami untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun yang kami alami saat ini, biarlah kasih itu boleh menggerakkan hati kami untuk belajar peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk belajar memiliki hati yang mau berkorban. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap bisa meyakini penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggal diam ketika Engkau melihat bagaimana keberadaan kami. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam keadaan yang kurang. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Mereka yang harus mengalami usaha yang terpuruk. Dalam kesusahan mereka yang ada. Biarlah Tuhan, curahkanlah berkat-Mu. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat kami ini Tuhan bisa melihat betapa Tuhan sungguh luar biasa memperhatikan kehidupan setiap umat-umatnya. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami boleh renungkan di malam hari ini boleh menguatkan iman kami, boleh membantu kami untuk menjadi pribadi-pribadi, orang-orang beriman yang memiliki sikap hidup yang sungguh memperkenan hati Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, biarlah kita memiliki hati yang mau rela berkorban dan antusias dalam memberi karena kita yakin bahwa di dalam keadaan apapun Tuhan pasti menjaga kita. Sehingga kita tidak perlu takut untuk memberi dan menyalurkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita terlebih dahulu. Sehingga orang lain juga dapat menikmati berkat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian. Apapun juga yang menimpa kita yakin Tuhan menjaga kita.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita kembali, jadilah pribadi-pribadi yang suka untuk memberi, walau dalam keadaan apapun juga. Dan hari ini pujian yang boleh disampaikan ini juga mengingatkan kita kembali, di saat kita memberi jangan khawatir, karena ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Memberi tidak akan pernah kekurangan, menerima pun, kita menyimpan pun tidak akan terlalu berkelebihan. Mari menjadi pribadi-pribadi yang sungguh boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan doa yang boleh kami laksanakan di malam hari ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sehingga ibadah ini dari awal hingga akhirnya pun boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami. Dan saat ini sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami bersama-sama memohon, kiranya Tuhan boleh melindungi kami, melindungi dan menjaga keluarga kami, menjaga istirahat kami di malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar ini, boleh terus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikanlah hati yang gelisah kepada kami ya Tuhan, ketika kami mengabaikan untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau terus memberkati kehidupan umat-umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap menjadi beban mereka. Biarlah Tuhan sendiri turut campur tangan di dalamnya. Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita Tuhan hiburkan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mari Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Pesan doa kita telah selesai. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, diingatkan kembali, Rabu tanggal 7 Oktober 2020, PD tetap diadakan dalam bentuk pembinaan melalui Zoom yang linknya akan dibagikan di GKBI Forum dan akan dilayani oleh Pendeta Adi Eli dengan tema Aku Gambar dan Rupa Allah. Demikian persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan tetap setia, pasti menjaga Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.